Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan sama-sama belajar tentang pelajaran akidah atau tauhid kelas 3 Salafiyah Ula Islamic Center bin Baz. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran sudah kita pelajari kemarin tentang rukun iman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim, seorang mukmin. Maka dari itu kita selakunya sebagai seorang yang beragama Islam harus beriman dan mengimani semua tentang rukun-rukun iman yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada umatnya dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Kemudian kita akan lanjutkan setelah kita kemarin pelajari tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rukun iman yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan yang sekarang kita akan pelajari adalah rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk mengimani kitab-kitab yang telah Allah turunkan, Allah wahyukan kepada 4 rasulnya yang Allah pilih, yaitu kita harus membenarkan semua kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada mereka semuanya, dan kita harus mempercayai bahwasanya kitab-kitab tersebut memang benar adanya. Dan kita harus percaya bahwasanya 4 kitab yang diturunkan tersebut adalah sebagai petunjuk bagi manusia pada zaman-zaman tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Yang artinya adalah Rasulullah telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Rasul saja beriman kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari wahyu-wahyunya, dari kitab-kitabnya. Apalagi kita sebagai seorang yang mengikuti semua sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah SAW, maka kita harus mengikuti sunnahnya beliau, yaitu kita harus mengikuti ajaran beliau, yaitu beriman kepada rukun-rukun iman yang telah kita sebutkan bersama. Dan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga dalam tingkatan-tingkatan rukun iman. Kemudian perlu kita ketahui dan kita mengenali agar kita semakin yakin dalam kita beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mengenal dan mengetahui nama-nama kitab-kitab yang telah Allah wahyukan, Allah turunkan kepada Rasulnya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat yang Allah turunkan, Allah wahyukan kepada Rasulnya Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan Rasul, utusan Allah yang menerima wahyu kitab berupa Taurat yang diberi nama kitab Taurat tersebut. Kemudian sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran tentang penjelasan kitab Taurat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila
alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pertolongan selain aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dijelaskan di dalam ayat tersebut bahwasanya kitab suci Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam merupakan petunjuk bagi golongan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Karena pengikut Nabi Musa alaihissalam mereka disebut dengan Bani Israel. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab yang mana dijelaskan dalam Al-Quran tentang penjelasan dari kitab Zabur tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Sungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Inilah ayat yang menjelaskan tentang penjelasan tentang kitab Zabur yang diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kita harus mengimani kitab Zabur tersebut meskipun kita tidak menjumpai kitab-kitab tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil, kitab yang diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang mana sekarang kita sering menjumpai ketika kita bertemu dengan orang-orang non-muslim atau orang-orang Nasrani, mereka mengatakan ini kitab Injil, kitabnya mereka. Padahal di dalam penjelasannya kitab Injil tersebut adalah kitab-kitab yang Allah sucikan. Allah sucikan dari ajaran-ajaran yang sesat. Tetapi mereka menggantinya, isinya dengan ajaran-ajaran yang sesat, sehingga yang sekarang digunakan oleh orang-orang Nasrani adalah kitab-kitab Injil yang palsu, yang tidak asli, yang tidak sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka kita harus berhati-hati dengan kitab-kitab yang mengaku bahwasanya ini adalah kitab Injil, tetapi ternyata itu adalah kitab Injil yang sudah dirubah isinya menjadi kitab-kitab yang tidak Allah sucikan, yang tidak Allah muliakan dari 4 kitab-kitab yang telah Allah wahyukan kepada Rasulnya tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim yang Allah wahyukan, Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci kita bersama, kitab suci kaum muslimin yang ada di dunia sekarang ini. Maka kita sebagai seorang mukmin yang mengimani kitab tersebut, kita harus mengerjakan kewajiban-kewajiban tentang cara kita beriman kepada kitab tersebut. Yang pertama adalah kita harus mengimani dengan percaya bahwasanya kitab tersebut memang kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai mukjizat, sebagai petunjuk, sebagai obat penawar, sebagai rahmat, sebagai pelajaran bagi umat manusia. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali cerita-cerita yang bisa menjadi penenang hati kita, menjadi pengingat kita tentang kematian, menjadi pelajaran bagi kita tentang pelajaran-pelajaran orang-orang yang terdahulu. Di dalam Al-Quran tersebut sudah dijelaskan semuanya. Maka dari itu kita harus mengimani hal-hal tersebut, mengimani tentang isi di dalam Al-Quran tersebut yang bisa menjelaskan kehidupan manusia yang ada di dunia ini, baik pengetahuan alam, kehidupan sehari-hari, bermuamalah dengan orang lain dan lain sebagainya, berdagang dan lain sebagainya, termasuk dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, setelah kita beriman kepada kitab tersebut, yaitu kitab Al-Quran, kita harus mengenalnya. Dengan cara apa? Kita membacanya, kita menghafalkannya, itu termasuk mengenalnya dengan nama-nama suratnya, kemudian ayat-ayatnya dan lain sebagainya, itu mengenal isi kandungan dari dalam Al-Quranul Karim tersebut.
Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengetahui isi yang semakin dalam, mentadaburi tentang makna-makna dari cerita-cerita, kisah-kisah yang dijelaskan di dalam Al-Quran tersebut, tentang kisah para nabi, orang-orang soleh, tentang orang-orang yang telah mendahulu kita, tentang orang-orang soleh yang telah mendahulu kita. Kita harus mempelajari, mentadaburi isi kandungan ayat-ayat yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan tentang bahwasannya di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali rahmat Allah, banyak sekali penyembuh, banyak sekali obat penawar, banyak sekali pelajaran-pelajaran, dan banyak sekali petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Sehingga dia ketika membaca Al-Quran, mentadaburi isinya, maka dia bisa kembali kepada jalan Allah yang Allah ridhoi, yang Allah inginkan, yaitu jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita harus sering beriman dan kita harus sering membacanya. Ketika kita sering membaca Al-Quran tersebut, apalagi kita menghafalkan ayat-ayat tersebut, akan menambahkan kecintaan kita, menambahkan keimanan kita kepada Al-Quran tersebut, sehingga kita menjadi hambanya yang cinta, yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.